Supreme Martial God Technique. Bab 2541 Selesaikan Rencana 2. Wu Yun, Lin Yi, Ming Yi, tolong dengarkan baik-baik. Masalah ini mungkin tampak sederhana, tetapi kenyataannya tidak semudah itu. Jangan membicarakan hal lain, bicarakan saja tentang kekuatan pedang itu. Anda sudah mengalaminya. Apakah dia sangat kuat? Ketika saatnya tiba, akan ada 8 orang lain yang kekuatannya agak berbeda darinya, tetapi tidak jauh berbeda. Mereka akan masuk untuk menghentikan Anda, dan mereka bahkan mungkin membunuhmu. Karena apa yang kamu lakukan kali ini? Kamu melakukannya, tetapi kamu membawa sekte Suisinku bersamamu. Ini adalah kebencian yang tak ada habisnya. Selain itu, ketika Sein Wen Senior pergi, dia juga menjelaskan bahwa jika dia ingin mempermalukanmu, dia tidak akan mempersulitmu. Campur tangan. Omong-omong, saya tidak memahaminya pada saat itu, tetapi sekarang saya ingin memahami mengapa orang tua itu mengatakan itu. Jelas sekali, dia juga membuka jalan bagimu. Tetapi bahkan jika kamu melewati 9 sekte, di belakang, ada orang-orang dari 3 gerbang. Itulah bahaya sebenarnya, terutama gerbang naga, karena kali ini kita bergegas ke posisi gerbang naga, dan mereka tidak akan pernah membiarkanmu lewat dengan mudah. Juga, kali ini kematian Long Aotian ada hubungannya denganmu. Mereka tidak berani mengatakannya dengan mulut mereka, tetapi mereka pasti merasa kesal di dalam hati. Kapan waktunya datang, mereka bahkan mungkin mengambil kesempatan untuk membunuhmu. Sui Yue memberikan nasihat panjang lebar lagi, hanya untuk memberi tahu Anda. Wu Yun dan yang lainnya mengetahui keseriusan masalah ini. Wu Yun dan yang lainnya sudah memikirkan hal ini. Meskipun mereka tidak menyangka akan menjadi seperti ini, mereka pasti berpikir bahwa ini adalah bahaya yang tidak dapat dihindari. Dan bukankah ini pelatihan yang mereka inginkan? Selama tidak membahayakan sekte Suixin, itu sudah cukup. Apakah semuanya jelas? Sui Yue bertanya lagi. Sudah jelas. Kapan pemimpin sekte akan menyebarkan berita ini? Kata Wu Yundao. Jangan terburu-buru. Sui Yue melambaikan tangannya dan berkata, selama periode ini, sekte Suixin kami akan melakukan yang terbaik untuk melatih Anda. Pertama-tama Anda akan meningkatkan kekuatan Anda ke cermin alam semesta kecil. Jika Anda semua meningkat, itu akan menjadi lebih baik. Mungkin sulit. Wu Yunyu dia memandang Ming Yi dan Lin Yi tanpa berkata apa-apa. Saat ini, tingkat kultivasi Ming Yi masih setengah langkah di atas tingkat Qian Kun. Adapun Lin Yi, dia dan Wu Yun menyempurnakan sepotong rumput esensi ilahi bersama-sama terakhir kali dan meningkatkannya 1 tingkat, mencapai tingkat kedua dari Qian Kun setengah langkah. Tapi mereka semua terlalu jauh dari cermin alam semesta kecil. Hanya Wu Yun yang masih memiliki harapan. Sekarang dia berada di alam semesta setengah langkah tingkat kelima. Jika Anda meluangkan waktu, dan dengan bantuan materi surgawi dan harta duniawi, tidak perlu waktu lama untuk mencapai cermin alam semesta kecil. Melihat apa yang dipikirkan Wu Yun, Ming Yi mengambil inisiatif. Master Sekte, apakah menurutmu ini akan berhasil? Ketika Wu Yun mencapai cermin alam semesta kecil, rencana ini secara resmi akan dimulai. Jika kamu terus menungguku dan Lin Yi, itu akan memakan waktu terlalu lama. Bahkan jika kamu berkultivasi level ditingkatkan saat itu, tidak ada gunanya. Yang kita butuhkan adalah pelatihan, bukan peningkatan terus-menerus dalam akumulasi berbagai bahan alam dan harta duniawi. Kami masih percaya pada kekuatan Wu Yun. Di balik cermin alam semesta kecil, tidak akan ada kecelakaan. Jika demikian, dia seharusnya bisa menghancurkan para penggarap di dalam cermin alam semesta kecil. Dan ada juga 9 naga. Kali ini kita tidak bertarung tatap muka, tapi merebut item yang ditentukan. Kapan waktunya ayo, kita bisa menggunakan taktik gerilya untuk sukses. Seks masih sangat penting, kata Ming Yi dengan sungguh-sungguh. Ya, menurutku metode ini juga layak, Master Sekte, itu tergantung pada apa yang kamu pikirkan. Lin Yi juga mengangguk setuju. Wu Yun, bagaimana menurutmu? Sui Yue memandang Wu Yun dan bertanya. Wu Yun tersenyum ringan, sebenarnya inilah yang dia pikirkan. Hanya saja tidak mudah baginya untuk mengatakan hal semacam ini.
Tapi Mingyi secara akurat memahami apa yang dia pikirkan. Secara alami, dia mengangguk dan berkata, "Sekte Guru, saya pikir itu sepenuhnya layak. Kultivasi itu sendiri adalah perjuangan yang penuh bahaya. Jika kita mencari kenyamanan, mengapa kita harus datang ke Tianlong Star? Ikuti saja tuan kita. Bukankah lebih baik diam saja dan berlatih perlahan? Oke, ayo kita lakukan." Sui Yue mengangguk gembira. Kemudian dia berkata, "Kalau begitu, kalian bertiga kembali dulu. Nanti, saya akan mengirim seseorang untuk mengirimi Anda semua jenis materi surgawi dan harta duniawi yang pasti akan memuaskan Anda. Selama periode ini, Anda harus berlatih keras. Ketika Wu Yun mencapai cermin alam semesta kecil, kita akan mulai merencanakan. 9 naga, aku akan pergi menyapa, ada murid lain, aku akan memilihkannya untukmu. Sekte Suixin lainnya harus mempersiapkan Anda tidak perlu khawatir tentang apapun, aku akan mengurus semuanya. Terima kasih, Ketua Sekte, karena telah memberi kami kesempatan ini." Wu Yun dan dua lainnya mengucapkan terima kasih pada saat yang sama. Haha, sebenarnya, hal ini kedengarannya agak gila, tapi aku tetap harus berterima kasih karena telah memberiku momentum ini dan memberiku harapan pada Sekte Suixin. Sui Yue tertawa dan berkata, "Jika itu benar-benar bisa berhasil, maka aku, Sui Yue, akan diberkati oleh kalian bertiga, dan akan terukir di buku prestasi Sekte Suixin selamanya, hahaha." Terlihat bahwa Sui Yue sedang dalam suasana hati yang cukup baik, berkata lalu dia tertawa lagi. "Kalau begitu aku akan menghindari masalah pemimpin sekte. Kita bertiga akan kembali dulu." Setelah mengucapkan selamat tinggal, Wu Yun dan Lin Yi kembali ke kediaman mereka. Mingyi secara alami kembali ke kediaman Feng Piao-Piao. Saya tidak tahu apakah Mingyi telah memberitahu Feng Piao-Piao tentang hal ini sekarang. Tetapi bahkan jika dia memberitahunya, dengan karakter Feng Piao-Piao, dia mungkin akan mendukungnya tanpa alasan apapun. Di tempat lain, Wu Yun dan Lin Yi kembali ke kamar mereka. Wu Yun akhirnya menjadi bersih. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa hari dia menjadi tenang setelah kembali dari benua hutan belantara. "Saya akhirnya punya waktu untuk memikirkan urusan saya sendiri. Kali ini aku bisa kembali ke negeri dongeng. Lihatlah Bai Lier, Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Saya tidak tahu apakah mereka telah naik ke alam dewa sekarang. Saat pertama kali kita berpisah di dunia peri. Kalau dipikir-pikir, dia seharusnya sudah naik sekarang. Dan Luo Yao. Terakhir kali kami pergi terburu-buru dan tidak bertemu, dan kali ini, kami tidak bertemu lagi. Aku ingin tahu bagaimana kabar Luo Yao sekarang." Melihat ke belakang, saya merasa agak menyesal dan tidak berdaya. Bukannya aku menyesal membeberkan identitasku. Karena situasi saat itu, meski terjadi lagi, ratusan kali, dia tetap tidak ragu-ragu. Bagaimanapun, itu adalah rumahnya, tempat ayah dan keluarganya berada. Kita harus melakukan apapun untuk menjamin stabilitas abadinya. Aku hanya tidak menyangka akan bertemu Xiao Suiyan yang menyebabkan masalah di tengah jalan. Jika Xiao Suiyan tidak mencegatnya di tengah jalan, dia akan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan semua yang perlu dia lakukan, dan dia bahkan mungkin bisa menyembunyikan dirinya dan berlatih di sana. Tapi tidak ada keraguan untuk apapun. Setelah itu terjadi, tidak ada jalan untuk kembali. Sekarang setelah 9 naga pan hilang, dia tidak perlu lagi memikirkan rencana untuk kembali. Yang paling penting adalah meningkatkan budidaya Anda di sini dengan cara yang membumi. Memikirkannya, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar ruangan, dan mata Wu Yun bergerak sedikit. Bab 2542 Pria Barbekyu, Huo Tiantian. Orang yang datang adalah murid dari Sekte Suixin. Saat ini, status sebenarnya Wu Yun di Sekte Suixin mungkin tidak tinggi. Dia bahkan tidak memiliki gelar murid yang serius. Namun, identitasnya benar-benar sesuatu yang tidak berani diganggu oleh siapapun. Tentu saja, murid Sekte Suixin ini juga sangat memuji Wu Yun. Dan yang dia kirimkan ke Wu Yun adalah cincin penyimpanan. Di dalam ring penyimpanan, ada banyak harta surga dan bumi yang disiapkan Sui Yue untuk Wu Yun. Cincin penyimpanan lainnya diberikan kepada Lin Yi.
Di dalam ruangan, Wu Yun melihat secara umum dan menemukan bahwa isi cincin penyimpanan cukup baginya untuk meningkatkan tingkat kultivasinya ke cermin alam semesta kecil. Tuan Suyue, Anda benar-benar mengesankan. Haha, ada beberapa tanaman rumput Shen Yuan. Namun, meskipun rumput Shen Yuan bagus, namun tidak bisa overdosis. Artinya, jika itu orang lain, hanya menyerap satu tanaman bukan dulu sekali, dan sekarang aku tidak bisa terus menyerapnya. Terlebih lagi, setelah setengah langkah menuju alam semesta tingkat kelima, efek rumput esensi ilahi akan sangat berkurang. Tapi dengan bantuan hal lain, efeknya tetap bagus. Sambil berbisik, Wu Yun menuangkan semua isi cincin penyimpanan. Meja penuh. Wu Yun berjalan ke tempat tidur di sampingnya dan duduk bersila. Aktifkan teknik Dewa Bela Diri Taisang. Gelombang kekuatan ilahi yang agung melonjak keluar dari tubuhnya, dan dalam sekejap, itu menyelimuti tumpukan materi surgawi dan harta duniawi di atas meja. Segera setelah itu, jiwa bela diri yang memakan muncul. Kekuatan melahap yang agung itu, di bawah bimbingan kekuatan ilahi, mulai dengan cepat melahap dan memurnikannya. Keberadaan jiwa bela diri yang melahap ini juga menjadi alasan utama mengapa Wu Yun yakin bisa meningkatkan level kultivasinya dalam waktu singkat. Jika dia tidak melahap jiwa bela dirinya, maka Wu Yun akan menantang rintangan tidak peduli seberapa kuatnya dia. Tidak mungkin menjadi lebih cepat dari Lin Yi dan Ming Yi. Demikian pula, justru karena alasan inilah Wu Yun tidak lagi mempraktikkan reinkarnasi hidup dan mati. Karena rintangannya sekarang adalah memutuskan apakah akan menyerah menelan jiwa bela diri dan memenuhi reinkarnasi hidup dan mati. Tapi Wu Yun tidak bisa mengambil keputusan. Karena begitu roh bela diri yang melahap hilang. Belum lagi yang lainnya, setidaknya dia tidak bisa mengendalikan situasi ini dengan tenang sekarang. Dengan kata lain, pada saat ini, roh bela diri yang melahap ada di sini untuk membantu. Ditambah dengan bahan alam dan harta duniawi yang cukup banyak. Wu Yun yakin, sangat yakin. Dalam waktu tidak lebih dari 10 hari, tingkat budidaya akan mencapai cermin alam semesta kecil. Ini adalah kepercayaan diri dan bahkan lebih percaya diri. Tentu saja, meskipun peningkatannya cepat, tidak akan ada masalah besar. Namun jika hal ini berlangsung lama maka akibatnya pondasi menjadi tidak stabil dan seluruh tingkat budidaya berada dalam keadaan hampa. Ini seperti menuangkan setumpuk pasir ke dalam lubang. Kalau dituang sembarangan saja akan penuh dan tidak labil, tapi pasti akan terlihat mengambang. Itu harus dipalu melalui pondasi tiang pancang agar kencang dan tidak sembrono. Pelatihan tempur adalah dasar yang dibutuhkan Wu Yun untuk budidayanya. Jika tidak ada pelatihan dalam pertempuran, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasinya, dia pada akhirnya akan gagal mencapai kemampuan tempur sebenarnya yang seharusnya dia miliki. Oleh karena itu, meskipun Wu Yun telah menyerap semua jenis bahan alami dan harta karun sepanjang perjalanannya, jumlahnya bukanlah jumlah yang kecil. Namun dia telah mengalami lebih banyak pelatihan tempur, kesulitan dan bahaya dibandingkan siapapun. Setelah Wu Yun dan yang lainnya memasuki kondisi kultivasi. Di sisi lain, Su Yue juga memulai persiapan intensif. Pada saat yang sama, dia juga memberitahu Jiulong dan memilih murid lain bernama Barbecue Man. Tentu saja Barbecue Man jelas bukan nama sebenarnya. Nama aslinya adalah Huo Tiantian. Alasan pertama kenapa dia dijuluki Barbecue Man adalah karena dia sangat suka makan barbecue. Kedua, karena namanya Huo Tiantian. Ketiga, dan yang sangat penting, seni bela dirinya adalah api yang meledak, bahkan ia sering menggunakan api seni bela diri ini untuk memanggang beberapa monster yang ditangkap, dan rasanya enak. Dari sinilah nama manusia barbecue berasal. Meski julukannya lucu, namun kekuatannya pasti tidak lemah. Dia bisa dianggap sebagai murid berbakat lainnya di Sekte Suixin selain Jiulong. Meskipun dia belum terlalu tua, kekuatannya telah mencapai level pertama dari cermin alam semesta kecil. Seperti 9 naga, ia juga memiliki kekuatan 9 meridian dan 8 gua. Pada dasarnya, mereka bisa setara dengan Wu Yun dan yang lainnya. Jiulong dan Huo Tiantian juga mengadakan pelatihan intensif dengan bantuan Su Yue. Mungkin semua orang merasakan hal yang sama. Pelatihan kali ini setidaknya harus dihitung setiap bulan.
Karena mereka harus menunggu sampai Wu Yun mencapai cermin alam semesta kecil sebelum mereka mulai mengambil tindakan apapun. Namun, bagaimana mereka bisa menduganya? Kecepatan kultivasi Wu Yun saat ini sangat pesat. 10 hari berlalu dalam sekejap. Bagi yang lain, kemajuan dalam 10 hari ini sebenarnya tidak banyak. Saya juga terus berlatih keras, berpikir bahwa saya akan berada dalam kondisi yang benar-benar baru dalam sebulan. Namun, pada hari ini, Wu Yun keluar dari kamar. Menemukan Suigetsu. Saat Sui Yue melihat Wu Yun, semua orang tercengang. Dia sama sekali tidak memahami operasi Wu Yun. Tidakkah Anda setuju untuk menunggu sampai Anda mendapatkan cermin alam semesta kecil sebelum mulai merencanakan? Mengapa dia datang menemuiku hanya dalam 10 hari? Mungkinkah Wu Yun punya ide lain? Mengikuti gagasan ini, Sui Yue bertanya, ada apa, Wu Yun, apa yang kamu? Namun di tengah percakapan, Sui Yue tiba-tiba berhenti berbicara. Seluruh orang membeku di tempatnya sesaat. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Matanya terbuka lebar, menatap Wu Yun. Saya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Bab 2543 semua orang berkumpul. Ini, Wu Yun, apa yang kamu? Dia melihatnya dan melihat kultivasi Wu Yun saat ini. Tapi aku tidak percaya. Jian Shou menjadi tidak percaya seperti sebelumnya. Saya tidak percaya. 10 hari. Ini hanya waktu singkat 10 hari. 10 hari yang lalu, Wu Yun baru setengah jalan menuju alam semesta tingkat kelima. Sekarang, apakah Anda sudah mencapai cermin alam semesta kecil? Untuk memastikan apakah persepsinya salah, Sui Yue juga berinisiatif berjalan ke arah Wu Yun dan dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Wu Yun. Melihatnya dengan cermat, fakta membuktikan tidak ada yang salah. Wu Yun benar-benar telah mencapai cermin alam semesta kecil. Namun meski begitu, Suigetsu masih belum bisa mempercayainya. Menatap Wu Yun dengan wajah terkejut, setelah beberapa saat, dia memikirkan sebuah kemungkinan. Lalu dia bertanya dengan cukup cemas. Wu Yun, kamu tidak boleh main-main dengan masalah ini. Mungkinkah kamu telah melatih beberapa keterampilan sihir dan keterampilan mental? Meski hal itu bisa membuatmu bahagia untuk sementara, namun dalam jangka panjang akan menghancurkan karaktermu dan menghancurkan masa depanmu. Kamu harus memikirkannya. Mendengar ini, Wu Yun juga sedikit terkejut, dan kemudian langsung mengerti apa yang dimaksud Sui Yue. Dia tersenyum dan berkata, Sekte Guru, Anda terlalu khawatir. Saya sangat jelas tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Intinya tidak dapat dilewati. Sui Yue tidak langsung menjawab, tapi dia sedikit mengernyit dan menatap Wu Yun untuk waktu yang lama. Baru setelah dia yakin Wu Yun tidak bisa mendeteksi aura aneh sama sekali barulah dia merasa lega. Tapi dia juga tidak tahu bagaimana Wu Yun melakukan semua ini. 10 hari untuk naik ke level kelima. Tingkat lainnya adalah melintasi alam besar. Kepala Jen tidak pernah terdengar dan tidak terlihat. Tentu saja, Sui Yue juga memikirkan apakah dia harus bertanya pada Wu Yun. Namun, ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia menelannya kembali. Selama dia tidak melatih keterampilan sihir apapun atau mengambil jalan pintas yang tidak diinginkan, dia tidak perlu khawatir. Selain itu, karena Wu Yun tidak berinisiatif untuk mengatakannya, itu membuktikan bahwa dia tidak ingin mengatakannya. Jadi, setelah memikirkannya, Sui Yue memutuskan untuk tidak bertanya. Saya baru saja bertanya kepada Wu Yun, karena dia telah mencapai cermin alam semesta kecil, haruskah rencananya dimulai sekarang? Wu Yun mengangguk tentu saja. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mendengar ini, Sui Yue merenung sejenak, lalu mengangguk. Oke, kalau begitu kamu pergi ke ruang pertemuan dan tunggu aku. Hari ini, aku akan menyebarkan beritanya. Saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Ming Yi, Lin Yi, Jiulong dan yang lainnya terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, ada juga Huo Tiantian. Karena itu, Sui Yue secara singkat memperkenalkan Huo Tiantian kepada Wu Yun. Faktanya, hal itu tidak perlu diperkenalkan. Karena meskipun Anda tidak pernah berhubungan dengan Huo Tiantian, Anda pasti pernah mendengar namanya.
Julukan, manusia barbeque, tidak hanya diketahui oleh semua orang di Sekte Suixin, tetapi juga oleh sangat sedikit orang. Wu Yun telah mendengarnya pada hari pertama dia datang ke Sekte Suixin. Hanya saja belum terpapar. Ketika saya mendengar bahwa Huo Tiantian adalah salah satu dari tim beranggotakan 5 orang kali ini, saya langsung menjadi sangat tertarik dengan orang ini. Saya berpikir bahwa saya akan membawa sedikit jintan dan garam dan membiarkan api menyelesaikan tugas sambil memanggang setiap hari. Di ruang pertemuan, Su Yue dengan cepat memberitahu Ming Yi dan yang lainnya. Dia juga memberitahu pejabat senior Sekte Suixin untuk berkumpul. Tidak ada kejutan. Baik itu sekelompok pejabat tinggi atau Ming Yi dan lainnya. Mereka semua datang dengan ekspresi tercengang. Mereka tidak pernah menyangka kecepatan kultivasi Wu Yun akan secepat itu. Di antaranya, ada juga Jiulong yang menyendiri. Meski Jiulong tidak sombong dan sombong seperti Blade, dia juga tidak jahat. Tapi sebagai jenius tertinggi sebuah sekte, dia masih memiliki sikap acuh tak acuh yang seharusnya dia miliki. Tetapi setelah mendengar bahwa Wu Yun berhasil menembus level kelima dalam 10 hari, dan juga menembus alam besar tingkat pertama, kengerian di wajahnya sulit untuk disembunyikan. Aku pergi, Wu Yun, apakah kamu gila? Setelah memasuki ruang pertemuan, Lin Yi berseru tidak percaya. 10 hari, kamu sudah menyelesaikan pelatihanmu. Ming Yi dan saya baru saja menembus kultivasi tingkat pertama. Sekarang saya berada di tingkat ketiga dan dia di tingkat kedua. 9 naga dan Huo Tiantian bahkan tidak bergerak. Anda, orang baik, pria yang sangat baik. Tidak ada rasa iri dan kaget yang tersembunyi dalam kata-kata Lin Yi. Ming Yi, hal yang sama juga terjadi. Meskipun Jiulong tidak berbicara, Huo Tiantian adalah orang yang akrab. Dia terus menanyakan ini dan itu pada Wu Yun. Wu Yun hanya bisa menyebutkan ini secara samar-samar, bukan karena menelan jiwa bela diri adalah kartu truf yang tak terkatakan. Hanya saja untuk menjelaskan hal semacam ini, akan membutuhkan penjelasan yang panjang dan rumit. Lebih baik menghilangkannya. Setelah penjelasan singkat, Wu Yun berkata dengan lantang, saudaraku, apakah kamu siap? 9 naga, Huo Tiantian, terutama kamu, aku khawatir kamu harus bekerja keras untuk menemani kami bertiga kali ini. Aku serius. Karena ketua sekte telah mengatakannya, aku, 9 naga, pasti akan berusaha sekuat tenaga. Jiulong berkata dengan acuh tak acuh. Tapi nadanya sangat tenang, tanpa warna lain. Huo Tiantian bahkan lebih perhatian, apa yang kamu bicarakan? Wu Yun, meskipun tingkat kultivasi kamu tidak sebaik saya, kecepatan kultivasi kamu membuat saya terkesan dan saya menganggap kamu sebagai idola saya. Yah, kakak senior Jiulong, tidak masalah. Wu Yun, jangan khawatir, aku akan berusaha sekuat tenaga kali ini. Wu Yun tersenyum dan menjawab dengan tangan di tangan. Lin Yi, sebaliknya, mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum buruk, tidak masalah apakah kamu berusaha sekuat tenaga atau tidak. Yang paling penting adalah kamu sudah membawa semua bahannya. Jika waktunya tiba, jemput kami beberapa barbeque. Ini, oke. Huo Tiantian cukup malu, tapi dia mengangguk berulang kali. Oke, ayo mulai berbisnis. Saat beberapa orang sedang mengobrol, suara Su Yue terdengar keras. Mendengar suaranya, mata semua orang tertuju pada Su Yue yang duduk tinggi di kursi utama. Bab 2544 menembus langit. Namun nyatanya, kebanyakan orang sudah mengetahui apa yang akan dikatakan Su Yue. Karena Su Yue sudah mulai membuat pengaturan beberapa hari yang lalu. Saya juga telah memberitahu manajemen senior. Tapi Su Yue masih harus membuat pengumuman resmi, lagi pula ini bukan masalah kecil. Mengingat kerusakan pada Longmen dan kemerosotan secara keseluruhan, ini adalah kesempatan bagi Sekte Suixin kita untuk membuat lompatan. Saya telah memutuskan untuk bekerja sama dengan Anda semua untuk memimpin Sekte Suixin agar bergegas ke atas. Selanjutnya, saya akan membuat pengumuman. Saya, Sekte Suixin, akan menerobos Heaven Pass. Murid putaran pertama yang menerobos Heaven Pass adalah tim yang terdiri dari Wu Yun, Ming Yi, Lin Yi, Jiulong, dan Huo Tiantian. Mereka akan atas nama Sekte Suixin saya,
pergi dan menerobos putaran pertama jalur surgawi ini. Total ada 3 jalur surgawi. Anda tentu sudah familiar dengannya, tetapi Wu Yun dan yang lain mungkin tidak terlalu jelas tentang hal itu. Saya juga memberitahu mereka sebelumnya. Saya memilikinya, tetapi saya tidak mengatakannya secara detail. Saat dia mengatakan itu, Su Yue perlahan menoleh untuk melihat Wu Yun dan yang lainnya. Sebelumnya, saya hanya memberitahu Anda bahwa akan ada murid dari 9 sekte lainnya di Tianguan, dan murid dari 3 sekte akan mengirim orang untuk mencegat dan membunuh Anda untuk mencegah Anda menyelesaikan misi Anda. Tapi sebenarnya, sebelum itu, ada level lain. Itu adalah Tianguan. Kesulitan itu sendiri berarti Anda harus melewatinya dari awal hingga akhir dan melewati kesulitan dalam Tian Pas sebelum Anda dapat menerima 2 level yang tersisa. Jika Anda tidak bisa bahkan melewati level pertama, kamu tidak memenuhi syarat untuk menerima 9 sekte dan 3 tingkat. Orang-orang dari sekte ada di sini untuk menguji. Mengenai hal ini, Jiulong dan Huo Tiantian tidak memiliki banyak fluktuasi. Karena mereka sendiri yang mengetahuinya. Namun, Wu Yun dan mereka bertiga cukup terkejut, Sui Yue belum memberitahu mereka sebelumnya. Tapi itu hanya kecelakaan. Ditempatkan di level pertama membuktikan bahwa hal itu tidak terlalu sulit. Setidaknya ini akan lebih mudah daripada 2 level berikutnya. Saya bahkan tidak takut dengan 2 level yang tersisa, tentu saja, level tambahan pertama ini juga bebas stres. Jangan khawatir, pemimpin sekte. Karena kita memiliki tekad ini, setidaknya misi beberapa dari kita pasti tidak akan mengecewakan Master Sekte. Wu Yun memandang 4 orang lainnya yang berdiri di sampingnya dan berkata dengan tangan ditangkupkan. Yah. Itu bagus sekali. Sui Yue mengangguk, dan setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba berkata, Wu Yun, Jiulong, timmu dipimpin oleh kalian berdua, tapi, pada titik ini, Sui Yue ingin dia berhenti bicara. Wu Yun mengerti, dan segera menyerahkan tangannya dan berkata, jangan khawatir, Master Sekte, untuk operasi ini, kami berlima akan dipimpin oleh kakak senior Jiulong, dan kami akan mendengarkannya. Alasan mengapa? Dia mengatakan ini karena Wu Yun bisa melihat kekhawatiran Sui Yue. Meski posisi ketua tim tidak terlalu besar, namun terkadang bisa menjadi tali penting yang bisa menimbulkan konflik. Ming Yi dan Lin Yi mungkin tidak keberatan dia menjadi pemimpin tim, dan Huo Tiantian juga mungkin tidak keberatan. Tapi Jiulong mungkin tidak yakin. Bagaimanapun, dia juga jenius terkuat di Sekte Suisin. Namun, Wu Yun baru saja selesai berbicara. Dan sebelum Sui Yue dapat berbicara, Jiulong berkata, Wu Yun, kamu tidak perlu bersikap sopan. Pemimpin sekte memberitahuku bahwa kamu adalah perencana utama rencana ini, dan kamulah yang pertama kali mempunyai gagasan itu. Maka kamu harus melakukannya. Jadilah pemimpin pembanding untuk tim ini. Cocok. Jangan khawatir, ini bukan pujian, juga bukan sesuatu yang membuat saya menahan napas. Saya, Jiulong, bukan orang yang tidak punya otak seperti Dao Feng. Saya tahu bagaimana diukur, dan saya juga tahu bagaimana menjadi rendah hati, sehingga Anda dapat melakukan ini dengan percaya diri dan berani. Itulah kaptennya. Singkatnya, semuanya untuk masa depan Sekte Suisin kita, bukan? Selama kamu tidak melakukan apapun yang membuatku terlihat tidak setia, aku jamin aku pasti akan mematuhi pengaturanmu. Aku harus melakukannya. Terus terang, Wu Yun dan mereka bertiga sedikit terkejut dengan ucapan Jiulong. Kata-kata, mereka telah melihat banyak orang jenius seperti Jiulong. Ada juga yang bagus. Tetapi orang-orang seperti Jiulong yang bersedia menjadi pengikut, apapun alasannya, sangatlah jarang. Terlihat dari sini bahwa karakter 9 naga ini, selama tidak berpura-pura berada jauh di dalam kota, pasti termasuk kelas atas. Dilihat dari sikap Jiulong, setidaknya Wu Yun tidak mendengar sesuatu yang sok atau sok. Oke, jika itu masalahnya, maka itu memecahkan masalah besar bagiku. Kemudian operasi ini akan dipimpin oleh Wu Yun, dan 4 lainnya akan memberikan dukungan penuh mereka. Sui Yue tertawa keras. Ya, Master Sekte. Wu Yun dan yang lainnya setuju pada saat bersamaan. Tapi, Wu Yun, karena kamu memimpin tim, kamu harus berpikir 2 kali tentang segala hal dan jangan pernah bertindak impulsif.
Sui Yue memperingatkan Wu Yun lagi. Ya, Master Sekte, saya mengerti. Wu Yun mengangguk sebagai jawaban. Saya yakin dunia luar akan segera mengetahui tindakan kita. Dengarkan perintahnya. Pejabat senior lainnya tetap berada di belakang Sekte Suixin, Tetua Agung, dan 5 orang dari Wu Yun akan ikut bersamaku untuk berangkat dari tanah kuno Minghan dan menaklukkan celah surgawi. Piao Piao, sebaiknya kau tinggal di Sekte Suixin. Jangan melakukan perjalanan ini. Ya, Master Sekte. Feng Piao Piao dan orang lain di aula semuanya setuju. Sesaat kemudian, Sui Yue melompat, dan bersama dengan Tetua Agung, terbang menjauh dari Sekte Suixin dan terbang menuju kejauhan. Wu Yun dan 5 orang lainnya menindaklanjuti secara bersamaan. Setelah meninggalkan Sekte Suixin, Sui Yue dan Tetua Agung berada di depan. Wu Yun dan 5 orang lainnya mengikuti di belakang, menjaga jarak. Di wajah Sui Yue, tidak banyak emosi. Bahkan ada sedikit harapan muncul di matanya. Di sisi lain, ekspresi Tetua Agung tidak begitu tampan sejak dia memasuki aula pertemuan. Tampaknya selalu ada sesuatu untuk dikatakan, tetapi sulit untuk mengatakannya. Sekarang dia telah meninggalkan Sekte Suixin dan sendirian dengan Sui Yue, dia akhirnya memiliki kesempatan. Setelah merenung, dia perlahan berkata pada Sui Yue. Bab 2545 9 Sekte dan 3 Sekte, Perintah Pembunuhan. Master Sekte, masalah ini. Sayang. Itu saja, itu sudah terjadi. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Sepertinya dia telah mengumpulkan banyak keberanian, tetapi ketika sampai di mulutnya, dia masih ragu-ragu berbicara. Sui Yue secara alami tahu apa yang ingin dikatakan oleh Tetua Agung itu, jadi dia meliriknya dan tersenyum acuh tak acuh. Kemudian dia berkata, baiklah, Tetua Agung, saya tahu apa yang akan Anda katakan. Tetapi, seperti yang Anda katakan, karena keputusan telah dibuat, tidak perlu khawatir. Tidak ada kata mundur ketika Anda tembak. Bahkan jika Anda menyesalinya sekarang, sudah terlambat, bukan? Saya tahu Anda khawatir bahkan Sekte Suixin kita akan menderita bahaya yang tidak dapat dikendalikan saat itu, tetapi pikirkan yang terbaik, bagaimana jika itu berhasil? Pada saat yang sama, ada 3 jenius asing yang bersedia bekerja keras untuk Sekte Suixin kita. Sebagai anggota Sekte Suixin, apa alasan kita tidak mencobanya dan bertaruh? Ini, sayang sekali. Tetua Agung itu menghela nafas setelah menarik napas, dia melanjutkan, yah, apa yang dikatakan pemimpin sekte itu benar sekali. Setelah bertahun-tahun, kali ini memang merupakan peluang besar. Ini bukan peluang buruk untuk mengambil berjudi. Bahkan jika kamu mati untuk ini, setidaknya kamu akan berada di bawah dunia bawah. Ada juga alasan untuk memberitahu nenek moyang kita bahwa kita mati demi masa depan Sekte Suixin, bukan demi menjadi berani. Setelah mengatakan ini, keduanya terdiam dan berhenti berbicara. Wu Yun dan 5 orang lainnya tidak mendengar apa yang mereka berdua katakan, mereka hanya berbisik di belakang mereka tentang apa itu negeri kegelapan kuno ini. Menembus langit, apa sebenarnya itu? Sui Yue tidak menjelaskan secara detail. Semuanya hanya bisa diketahui dengan mengunjungi tanah kuno Minghan. Namun, hampir di saat yang bersamaan mereka bergegas ke tanah kuno Netherfrost. Berita itu, seperti badai, dengan cepat menyapu sebagian besar alam dewa ketiga. Khususnya bagi masyarakat dari 9 sekte lainnya dan ketiga sekte di atas. Ini hanyalah berita besar. 9 sekte lainnya, sebenarnya, mereka tidak pernah memikirkan apakah mereka harus mencoba menerobos penghalang surgawi ini. Bagaimanapun, kematian Long Aotian memang merupakan kesempatan terbaik dan terbaik mereka. Namun, kalau dipikir-pikir, tidak ada yang berani melakukannya. Di satu sisi, mereka tidak dapat menghasilkan 5 orang jenius. Di sisi lain, mereka juga khawatir fondasi sekte mereka tidak cukup. Yang terpenting mereka tidak punya nyali. Sebelumnya, mereka juga percaya bahwa tidak satu pun dari 10 sekte yang memiliki keberanian seperti itu. Tanpa diduga, Sekte Suixin benar-benar pindah. Meski mereka bisa memahaminya, itu karena Wu Yun, 3 jenius asing, membantunya. Tapi ini jelas bukan alasan Sekte Suixin memiliki keberanian untuk menembus langit. Oke, bagus sekali.
Aku ingin melihat trik apa yang bisa dilakukan oleh Sekte Suixin, Sui Yue, Wu Yun, dan yang lainnya. Berani datang menerobos langit ya, kali ini, aku akan membiarkan kalian semua mati di tanah kuno Minghan. Ini adalah pemikiran umum dari 9 sekte lainnya. Tidak ada diskusi, tapi yang mengejutkan adalah dengan suara bulat. Dan mereka akhirnya mengerti mengapa Wu Yun dan gurunya, Petapa Anggur, mengucapkan kata-kata itu sebelumnya ketika mereka pergi. Ini memberikan kesempatan bagi Wu Yun dan orang lain untuk mengalaminya. Tapi bagi mereka, jika itu adalah metode pengalaman lain, mereka bisa mentolerirnya. Namun jika ini cara latihannya, mereka tidak akan pernah menyerah. Hal ini berlaku untuk 9 sekte, dan terlebih lagi bagi orang-orang dari 3 sekte di atas. Orang-orang dari 3 sekte tidak pernah menyangka bahwa Sekte Suixin benar-benar berani melakukan ini. Kedua Tuan Wumen dan Jimen sangat bijaksana. Memikirkan tentang apa yang dikatakan orang suci anggur kepada mereka ketika mereka pergi ke tebing naga darah untuk mencari Wu Yun dan yang lainnya. Mereka semua mengangguk diam-diam, begitu, itu yang dia maksud ketika dia mengatakan untuk tidak mempermalukan mereka di masa depan. Tapi, haha, kita bisa membiarkannya dengan hal lain, tapi ini sama sekali tidak diperbolehkan. Berani pergi ke surga. Di antara 3 gerbang, Longmen memiliki reaksi terbesar. Karena mereka memahami bahwa Sekte Suixin datang untuk posisi mereka sebagai Longmen. Pada saat ini, di hati semua orang di Longmen, semua kemarahan yang terkumpul meledak seketika. Sebab, kematian pemimpin sekte mereka Long Aotian sama sekali tidak bisa dipisahkan dari Wu Yun dan yang lainnya. Kini, dia justru berani bekerja sama dengan Sekte Suixin untuk mendambakan posisinya di Longmen. Segera, wakil ketua Sekte Longmen mengumpulkan sekelompok pejabat senior dan mengumumkan. Kemarilah, bantu aku memobilisasi semua jenius di semua retret di Longmen dan biarkan mereka bersiap. Mari kita lihat apa yang terjadi pada Wu Yun dan yang lainnya di 2 level pertama. Selama kita mencapai level ketiga, saya tidak peduli apa yang terjadi di 2 pintu lainnya. Saya pikir, Sekte Naga kita harus mengirim orang untuk membunuh mereka, membiarkan mereka mati di tanah kuno dingin Nether selamanya, dan menghilang dari dunia ini selamanya. Ya, wakil sekte menguasai. Sekelompok pejabat tingkat tinggi mundur setelah mendengar perintah tersebut. Setelah mereka pergi, wakil ketua sekte berbisik dengan suara yang dalam. Kematian pemimpin sekte tidak berarti gerbang naga kita telah runtuh. Anda, Sekte Suixin, dan beberapa pembudidaya dari luar wilayah juga ingin mendambakan status gerbang naga kita. Mereka mencari kematian, mencari kematian. Suaranya sangat dingin, menusuk sampai ke tulang. Seperti yang diharapkan, semuanya persis seperti yang dipikirkan Wu Yun, Sui Yue dan yang lainnya ketika mereka mendiskusikannya. Apakah itu 9 sekte lainnya atau 3 sekte, mereka semua segera mengeluarkan perintah pembunuhan. Begitu Wu Yun dan yang lainnya mencapai level di mana mereka berada, mereka akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk membunuh mereka. Jika Wu Yun dan yang lainnya tidak melakukan hal semacam ini, bahkan dengan apa yang dikatakan oleh orang suci anggur, orang kuat lainnya tidak akan berani mengirim murid mereka untuk secara khusus menargetkan Wu Yun dan yang lainnya. Namun, karena Wu Yun dan yang lainnya melakukan hal seperti itu sama saja dengan melompat ke penggorengan dan mencari kematian. Bagaimana ini tidak membuat mereka gembira? Bagaimana agar tidak bersemangat? Tidak lama kemudian, sekelompok 7 orang, dipimpin oleh Sui Yue dan sesepuh agung, tiba di luar tanah kuno Minghan. Anehnya, beberapa orang di sekitar yang berkumpul untuk menyaksikan keseruan tersebut justru datang paling lambat dari mereka. Satu demi satu, tidak akan lama. Tidak kurang dari ratusan ribu orang berkumpul di luar pintu masuk tanah kuno Netherfrost ini. Termasuk, bab 2546 tanah kuno Netherfrost. Yang paling mencolok adalah orang-orang dari 9 sekte dan 3 sekte yang berdiri di depan. Meskipun pejabat senior dari 9 sekte dan 3 sekte tidak datang. Orang-orang yang datang juga adalah orang-orang yang Wu Yun dan yang lainnya tidak kenal. Namun identitas mereka masih dapat dibedakan dengan jelas dari pakaiannya. Tentu saja, ratusan ribu orang ini pasti tidak semuanya 9 sekte dan 3 sekte.
9 sekte dan 3 sekte kali ini hanya mengirimkan beberapa informan untuk mencari tahu kebenaran situasinya. Bagaimanapun, ini baru level pertama, dan belum giliran level kedua atau ketiga bagi mereka untuk mengambil tindakan. Mungkin, kali ini, orang-orang dari 9 sekte dan 3 sekte juga akan mengejek Wu Yun dan lainnya, atau menimbulkan beberapa hambatan. Dan ini juga alasan mengapa Sui Yue ingin membawa Tetua Agung dalam perjalanan ini secara langsung. Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti orang-orang ini. Biarkan mereka tidak berani mengatakan apapun atau menimbulkan hambatan apapun. Tentu saja, selain itu, alasan kedua adalah karena Sui Yue hanya bisa membuka pintu masuk ke tanah kuno Nethercold sendiri. Kecuali orang-orang dari 9 sekte dan 3 sekte. Kebanyakan dari mereka berasal dari wilayah alam dewa ketiga, dan kekuatan lain, besar dan kecil, datang untuk menyaksikan kegembiraan tersebut. Bagaimanapun, menerobos Heaven Pass adalah peristiwa yang sangat besar bagi wilayah alam dewa ketiga. Di wilayah alam dewa ketiga, kekuatan apapun yang ingin naik harus memiliki orang super kuat yang dapat secara langsung menghancurkan kekuatan di tingkat atas. Jika tidak, Anda harus melewati Heaven Pass untuk naik ke level pertama. Bagaimana mungkin peristiwa besar seperti itu tidak membuat seluruh wilayah alam dewa ketiga bersemangat? Apapun hasilnya, pasti layak untuk diharapkan dan diperhatikan. Sekarang ratusan ribu ini hanyalah yang paling dekat dengan tanah kuno Netherworld. Sekelompok besar orang masih dalam perjalanan. Jika tidak ada yang salah, setidaknya puluhan juta bahkan ratusan juta orang akan datang ke sini untuk menyaksikan keseruannya. Namun, semua ini tidak penting bagi Wu Yun dan lainnya. Mereka berlima bahkan tidak repot-repot melihat orang-orang itu. Setelah melihat sekeliling sebentar, mata Wu Yun tertuju pada tanah kuno di depannya. Saya tidak bisa memberitahu Anda bagaimana rasanya. Seperti cangkang telur yang sangat besar, energi lavender buram menyelimuti area yang sangat luas di depannya. Saya tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam, dan tidak ada celah yang terlihat. Cakupan kafan itu tidak diketahui, setidaknya Wu Yun tidak bisa melihat seberapa besar cakupan kafan itu secara sekilas. Tentu saja, meski tidak kecil, pastinya tidak terlalu besar. Pasalnya, mereka harus mengatasi berbagai kesulitan dan melewati tempat ini dalam waktu 5 hari. Kalau medannya terlalu besar, tidak bisa selesai dalam 5 hari. Memikirkannya, Wu Yun perlahan menoleh untuk melihat Sui Yue dan bertanya. Master Sekte, di mana pintu masuknya dan kapan saya bisa masuk? Tunggu sebentar, tunggu saya membuka pintu masuknya. Setelah mengatakan ini, Sui Yue melompat dan melayang di udara. Tangannya terus berayun di udara, dan beberapa ujung jari yang aneh dan tidak dapat dipahami terus-menerus ditarik keluar olehnya. Dan setiap kali jari ditarik, akan ada energi yang mirip dengan bentuk serangan, mengalir menuju perisai energi di luar tanah kuno Minghan di depan. Setiap dampak pada dasarnya dipertahankan pada posisi yang sama. Seluruh proses berlangsung selama secangkir teh. Sebanyak lebih dari 20 teknik jari digunakan untuk menyerang posisi perisai energi yang sama. Berdengung. Tiba-tiba terdengar suara dengungan yang teredam. Kemudian gelombang energi menyapu sekeliling. Melihat perisai energi lagi, itu benar-benar bergetar hebat. Sebuah bukaan melingkar dengan luas sekitar 2 meter muncul di perisai energi. Melalui celah ini, Anda akhirnya hampir tidak dapat melihat beberapa kondisi umum di dalamnya. Meski dikatakan sebagai tanah kuno Netherworld, namun sebenarnya tidak sedingin dunia es dan salju. Maksudnya adalah mengerikan dan menakutkan. Itu bisa digunakan sebagai satu-satunya alamat untuk menerobos langit. Kesulitannya sendiri bisa menjadi level pertama yang menembus langit, tentu saja pasti sangat berbahaya. Pada saat ini, Sui Yue juga perlahan jatuh ke tanah. Datang ke sisi Wu Yun dan 5 lainnya. Dia memandang kelima orang itu dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh. Tujuan utama dari semuanya adalah untuk melindungi dirimu sendiri. Meskipun level pertama ini tidak bisa dikatakan sebagai pelarian yang sempit, itu pasti berbahaya, dan bahkan memiliki risiko hidup dan mati tertentu. Jadi, setiap orang harus berhati-hati, utamakan keberhasilan misi, dan keselamatan Anda sendiri. Wu Yun, Anda adalah kaptennya, saya harus memaksa Anda, tidak peduli apa,
5 bahkan jika 1 orang masuk, 5 orang harus keluar secara utuh bersama-sama. Bisakah itu dilakukan? Ya. Tanpa ragu, Wu Yun segera mengangguk, pemimpin sekte, jangan khawatir, ini hanya tingkat pertama, sama sekali tidak ada masalah. Tetapi jika ada masalah, jika seseorang benar-benar terluka atau bahkan dikorbankan untuk itu, maka orang itu pasti aku. Jangan bicara omong kosong. Sui Yue melambaikan tangannya dengan cepat, jangan ucapkan kata-kata yang menyedihkan seperti itu, aku hanya memberitahumu hati-hati. Baiklah, jangan khawatir, Master Sekte, kalau begitu kita akan masuk. Wu Yun berkata lagi, pergilah, ingat, dari saat kamu masuk hingga keluar, hanya ada 5 hari untuk menerobos. Setelah 5 hari, tidak peduli apakah kamu berhasil atau tidak, kamu harus keluar. Jika tidak, meskipun aku membuka kembali celah saat itu, kamu tidak akan bisa keluar. Sebelum pergi, Sui Yue memperingatkan lagi. Namun kali ini, Wu Yun tidak menjawab sendiri. Sebaliknya, mereka saling memandang dengan 4 orang lainnya. Setelah beberapa saat, beberapa orang menjawab pada saat yang sama, ingat. Ayo pergi. Mengucapkan selamat tinggal pada Sui Yue, Wu Yun sepenuhnya memikul tanggung jawab sebagai pemimpin tim. Sambil berbisik, dia melompat lebih dulu dan terbang menuju celah perisai energi. 4 orang lainnya juga mengikuti di waktu yang sama. Bab 2547 Awan Setan dan Kabut Beracun. Segera, sekelompok 5 orang menghilang ke dalam celah dan sepenuhnya memasuki tanah kuno Netherfrost. Dan celah yang terbuka perlahan tertutup. Di luar, semua orang berpenampilan campur aduk. Singkatnya, ada berbagai macam rasa iri hati, dan kebencian. Tentu saja, tidak peduli siapa yang memandang Wu Yun dan yang lainnya dengan cara apapun, mereka tidak pergi. Ini hanya 5 hari, dan mereka tidak akan pergi. Saat ini, orang yang paling ramai adalah orang-orang di luar. Ada yang masih berdiri di tempatnya, ada pula yang sudah mendirikan tenda kecil. Bahkan ada yang langsung berbaring di tanah, bersiap menunggu selama 5 hari. Yang lain berada di tengah kerumunan, mencari orang asing yang tampan dari lawan jenis untuk memulai percakapan dan menggoda untuk menghabiskan waktu. Tentu saja, ada juga beberapa pria dan wanita yang berjalan menjauh dari kerumunan sambil bergandengan tangan dan berjalan menuju hutan terdekat tak jauh dari situ, tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yang terpenting adalah seseorang menemukan peluang yang tepat, mendirikan warung, dan memulai usaha kecil-kecilan. Mereka menjual air, sabun cuci, sabun mandi, pakaian termal, celana panjang, kasur, serta kertas, boneka, dan BYT. Yang aneh adalah volume penjualan BYT justru yang terbaik di game tersebut. Terlihat bahwa begitu makhluk seperti manusia berkumpul, setelah kenyang dengan makanan dan minuman, yang tersisa di benak mereka hanyalah beberapa hal kotor yang tidak dapat dihentikan. Mengapa terasa begitu menakutkan di sini? Di tanah kuno Ninghan, Wu Yun dan 5 orang lainnya telah berdiri di sana selama beberapa waktu dan memandanginya. Orang yang baru saja berbicara adalah Huo Tiantian. Saat dia berbicara, dia menggigil. Bukan karena kedinginan, tapi karena perasaan seram di dalam hati yang sungguh tidak nyaman. Bahkan Wu Yun dan Jiulong tidak tahan, apalagi beberapa lainnya. Saya melihat gas hitam pekat memenuhi udara di sekitarnya. Ini tidak seperti kabut beracun, apalagi asap, tapi ini nyata, dan sulit untuk mengatakan apa itu. Jika saya harus mengatakan sesuatu, saya hanya bisa mengatakan bahwa itu agak mirip dengan aura merah tua yang memenuhi udara di api penyucian alami sebelumnya. Tapi aura merah tua itu membuat orang merasa seperti ingin membunuh. Selain itu, tidak ada ketidaknyamanan besar atau efek lain yang tidak perlu. Namun saat ini, aura gelap ini sedikit berdampak pada Wu Yun dan yang lainnya. Yang pertama adalah perasaan. Perasaan seperti itu membuat Wu Yun dan yang lainnya merasa kedinginan, bahkan menyeramkan. Kedua, bersifat korosif. Ya, aura hitam pekat yang menyebar di udara ini sepertinya memiliki kekuatan korosif. Bukan tubuh itu sendiri yang terkorosi, tetapi penanaman kekuatan ilahi. Jika Anda tidak dengan sengaja mengaktifkan kultivasi Anda untuk melawannya, bahkan ada semacam kekuatan ilahi di dalam tubuh yang akan terkikis sepenuhnya dan dicairkan olehnya selangkah demi selangkah.
Semuanya, hati-hati, ini pasti awan sihir beracun. Tiba-tiba, suara Jiulong terdengar. Mendengar kata-kata, awan setan dan kabut beracun, beberapa orang, termasuk Wu Yun, menatapnya tajam. Bukan begitu, kakak senior Jiulong, awan iblis dan kabut racun. Jangan bercanda, pemimpin sekte tidak mengatakan apapun tentang hal itu sebelumnya. Kata Huo Tiantian dengan ketakutan di matanya. Meskipun Wu Yun dan yang lainnya terlihat lebih baik, mereka tidak jauh lebih baik. Mereka tahu betul apa itu awan iblis dan kabut beracun. Itulah kabut beracun yang menyelimuti jalan kuno di langit berbintang, dunia planet, dan ujung selatan, di tempat bernama Ghost Cloud Star sepanjang tahun. Ghost Yunsing bisa dikatakan identik dengan dunia kematian. Dan kabut racun awan setan ini adalah yang paling berbahaya dari semua bahaya di bintang awan hantu. Itu dapat merusak budidaya dan melelehkan tubuh. Melihat wajah beberapa orang yang kurang tampan, Jiulong menjelaskan lagi. Jangan panik, ini tidak seseram yang kamu kira. Meskipun ini juga merupakan awan sihir beracun, itu hanya sedikit lemah dan sangat lemah. Soalnya, selama kita dengan sengaja menggunakan kultivasi kita untuk melindungi diri kita sendiri, itu tidak akan bisa melakukan apapun pada kita. Bukan. Ini tidak ada bandingannya dengan Gui Yunsing. Konsentrasinya setidaknya 100 kali lebih lemah. Alasan mengapa Master Sekte tidak mengatakannya mungkin karena dia lupa. Lagi pula, ini bukan bahaya besar. Setelah mendengar penjelasan Jiulong, wajah beberapa orang terlihat sedikit lebih baik. Huo Tiantian bahkan menepuk dadanya dan berkata dengan nyaman, "Oh, itu dia." Tapi, kakak senior, bagaimana kamu tahu? Saya biasanya meminta Anda untuk membaca lebih banyak buku, tetapi Anda hanya fokus bermain dengan pemanggang barbecue Anda. Tentu saja kamu tidak tahu. Ini diperoleh dari Demon Cloud Star oleh prajurit perkasa dari Heavenly Dragon Starku, tapi hanya ada sedikit yang tersisa di sini untuk meningkatkan kesulitannya. Jiulong memutar matanya dengan marah. Pada saat ini, beberapa orang sedikit lega, tetapi hanya Wu Yun yang mengerutkan kening, seolah-olah dia tidak senang setelah mengetahui bahwa kabut beracun dari Demon Cloud jauh lebih rendah daripada Ghost Cloud Star. Dan faktanya memang demikian. Ketika Wu Yun mendengar bahwa ini adalah kabut beracun dari awan iblis, dia terkejut dan juga terkejut. Karena menurutnya ini adalah area yang mirip dengan Ghost Cloud Star. Jika itu masalahnya, bisakah Xiao Hong, yang juga dikenal sebagai Yue Yiren, diselamatkan? Untuk menyelamatkannya, Yue Yiren diracuni oleh kabut awan beracun dan perlu menemukan penawarnya sebelum dia bisa bangun. Saya pikir jika tempat ini mirip dengan Ghost Cloud Star, maka mungkin ada penawarnya. Tapi sekarang setelah saya mendengarnya, pada dasarnya saya menyerah pada rencana ini. Karena itu tidak mungkin. Wu Yun, ada apa denganmu? Ming Yi, yang berdiri di samping Wu Yun, menyadari sesuatu yang aneh pada Wu Yun. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Ayo pergi. Karena kabut beracunnya baik-baik saja, ayo lanjutkan. Semuanya, hati-hati. Kakak Jiulong dan aku memimpin, dan kalian bertiga di belakang. Bahaya sekarang, tapi di dalam, pasti tidak akan ada kedamaian. Wu Yun sengaja mengubah topik dan mengatakan sesuatu sebagai pemimpin pasukan. Beberapa orang langsung mengerti, Jiulong berjalan ke sisi Wu Yun, Lin Yi, Ming Yi, Huo Tiantian mundur beberapa meter di belakangnya. Wu Yun mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Aku baru saja melihatnya. Bab 2548 Bayangan Hitam Aneh. Apa yang dia lihat di depannya adalah awan sihir hitam pekat dan kabut beracun yang memenuhi udara. Nampaknya tidak banyak perbedaan dengan medan perbukitan di luar. Tapi hanya saja medannya serupa. Kalau tidak, ada perbedaan. Bedanya adalah amarah yang merupakan nafas makhluk hidup. Seolah-olah pegunungan yang luas dan normal mirip dengan dunia luar telah mengalami semacam bencana. Semua makhluk hidup akan binasa. Namun apa sebenarnya bencana itu tidak diketahui. Tentu saja tidak masalah. Yang penting Wu Yun dan yang lainnya harus membersihkan tempat ini saat ini. Daerah sekitarnya seperti gurun pasir, namun hanya terlihat seperti gurun pasir,
nyatanya masih banyak bukit-bukit tinggi bahkan gunung-gunung batu tinggi berbintik-bintik yang menghalangi pandangan, sekilas tidak terlihat terlalu jauh. Meski terbuka di mana-mana, namun terlihat jelas jalurnya dalam. Ikuti saja jalan jurang di pegunungan tandus di depan dan teruskan hingga sedalam-dalamnya. Adapun bahayanya, tidak diketahui. Meski berupa jurang, namun lebih terlihat seperti jalur tebing. Tidak terlalu lebar, lebarnya sekitar 10 kaki, dan terhalang oleh pegunungan yang menjulang tinggi di kedua sisinya. Ayo pergi, ayo masuk ke dalam. Jika tidak ada hal lain yang terjadi, jika kita bisa mencapai ujung tebing jurang ini, itu harus dianggap sebagai jalan yang berhasil. Wu Yun menatap ke depan sebentar, dan setelah tidak menyadari bahayanya, berbisik. Orang lain saling memandang dan mengangguk. Melompat, Jiulong dan Wu Yun berada di depan bersama. 3 orang lainnya mengikuti di belakang. Tak lama kemudian, sekelompok 5 orang jatuh ke jurang dan tebing. Dari kejauhan tidak terasa begitu jelas. Namun saat Anda terjatuh ke dalam jurang dan tebing pegunungan ini, Anda semakin merasa seperti lingkungan sekitar tertutup. Hanya 2 arah, depan dan belakang, yang dapat diakses. Jurang dan tebing berkelok-kelok ke depan, tanah tidak rata, dan terkadang kerangka makhluk tak dikenal terlihat. Meskipun kabut beracun dari awan iblis masih merembes ke udara, konsentrasinya sedikit lebih padat daripada di luar. Tidak hanya perasaan terkikisnya budidaya kekuatan suci yang jauh lebih besar, bahkan mengandung aura kematian. Secara keseluruhan, ini memberi orang perasaan yang sangat berbahaya. Hati-hati, ada yang tidak beres di sini. Jangan ceroboh dan jangan biarkan awan beracun menyerang tubuhmu. Meski konsentrasinya tidak tinggi, namun begitu masuk ke dalam tubuhmu pasti akan menimbulkan banyak masalah. Wu Yun sepenuhnya mengambil peran sebagai pemimpin tim. Sambil bergerak maju perlahan, dia berbisik kepada beberapa orang. Terlepas dari apakah mereka menyadarinya atau tidak, Wu Yun masih harus mengucapkan kata-kata ini. Semuanya damai. Sekelompok 5 orang berjalan ke depan sekitar 30 meter. Mereka tidak berjalan terlalu cepat, jarak pendek 30 meter ini memakan waktu setidaknya 10 kali lipat dari waktu biasanya. Karena Wu Yun selalu merasa bahaya akan muncul kapan saja. Meski ini hanya perasaan, lebih baik berhati-hati. Toh totalnya sudah 5 hari, dan saya baru masuk, semuanya masih asing, sangat tidak adil jika saya gagal karena kecerobohan. Sedangkan untuk 30 meter ke depan memang tidak ada kecelakaan atau keadaan khusus. Hal ini juga secara bertahap menurunkan kewaspadaan Wu Yun. Di belakangnya, Huo Tiantian bahkan mulai bercanda sembarangan. Kubilang idola Wu Yun, sebenarnya kamu tidak perlu terlalu berhati-hati. Mungkin tidak banyak bahayanya, mungkin, hati-hati. Saat dia mengatakan itu, Wu Yun tiba-tiba berteriak. Kemudian terlihat bayangan hitam seperti hantu, tiba-tiba melintas melewati mereka berlima. Meskipun Wu Yun dan Jiulong segera bereaksi dan menerkam mereka tidak dapat menghentikan mereka tepat waktu. Dengarkan saja ledakannya. Huo Tiantian sebenarnya langsung terpesona. Lin Yi, Ming Yi, kalian berdua pergi dan lihat apakah Huo Tiantian terluka. Lindungi dia, Jiulong, dan hati-hati terhadap bayangan hitam itu bersamaku. Mendengar ini, Lin Yi dan Ming Yi terbang dengan tergesa-gesa. Jiulong dan Wu Yun berada dalam posisi bertahan saling membelakangi, waspada terhadap segala arah dan sudut di sekitar mereka. Namun, yang aneh adalah bayangan hitam itu datang secara tiba-tiba dan semakin menghilang secara tiba-tiba. Dia menghilang dengan begitu pelan. Tidak ada jejak untuk diikuti. Sial, apa yang baru saja menimpaku, itu menyakitkanku sampai mati. Tepat pada saat itu, sebuah suara datang. Itu Huo Tiantian. Ming Yi dan Lin Yi menjaganya. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu terluka? Tanya Wu Yun. Tidak ada luka, hanya sangat sakit. Huo Tiantian mengusap dadanya dan menyeringai. Tidak ada luka. Selain rasa sakit, tidak ada yang terjadi. Wu Yun bertanya dengan heran. Sial, idola, meskipun aku mengagumimu, kamu tidak bisa mengutukku seperti ini. Kenapa, kamu ingin melihatku muntah darah untuk membuatmu bahagia? Huo Tiantian sedikit tidak senang. Tapi itu hanya permukaannya saja, dan sebenarnya hanya lelucon.
Tapi Wu Yun tidak menjawabnya lagi. Di sisi lain, Ming Yi memperhatikan sesuatu yang aneh pada Wu Yun dan bertanya. Ada apa, Wu Yun, apakah kamu menemukan sesuatu? Bayangan hitam apa itu tadi? Itu sangat cepat sehingga kita tidak bisa menahannya. Wu Yun menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia ragu untuk berbicara. Namun, Jiulong tiba-tiba berbicara. Memang ada sesuatu yang salah. Dengan kecepatan bayangan hitam tadi, kekuatannya mungkin di atas kita, dan jauh lebih kuat dari kita. Kalau tidak, meskipun kecepatannya bagus, budidayanya relatif lemah. Bahkan jika suatu keberadaan menghindari kita dan menyerang Huo Tiantian, ia pasti tidak akan mampu meledakkan Huo Tiantian sejauh ini. Yang aneh adalah, karena begitu kuat, mengapa Huo Tiantian diledakkan begitu keras? Satu gerakan, tapi tidak ada luka. Dengarkan Jiulong menjelaskan seperti ini. Tiba-tiba, Ming Yi dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam. Termasuk Huo Tiantian sendiri, hal yang sama juga terjadi. Ekspresi yang sangat aneh namun khawatir muncul di wajah beberapa orang. Bab 2549 Huo Tiantian terobsesi. Jadi, benda itu benar-benar berbeda dari metode serangan yang kita tahu. Wu Yun, apakah kamu punya ide? Setelah beberapa saat, Lin Yi juga mengerutkan kening dan berkata. Yang lebih lazim lagi, ketika menemui masalah, Lin Yi akan bertanya terlebih dahulu kepada Wu Yun. Tapi Wu Yun juga mengalami depresi, dan tidak ada hasil untuk saat ini. Semua ini sangat tidak masuk akal. Bisa dikatakan hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tak lama kemudian, beberapa orang belajar sebentar, dan akhirnya merasa bahwa Huo Tiantian memiliki senjata ajaib untuk melindungi tubuhnya. Namun setelah ditanya, Huo Tiantian bersikeras bahwa dia tidak memiliki senjata ajaib apapun. Tubuh fisiknya relatif biasa saja, dan tidak ada tubuh fisik yang super kuat. Abaikan saja dulu, ayo selangkah demi selangkah. Bayangan hitam itu sudah menghilang sejak menyerang Huo Tiantian. Jika terus terang, itu tidak akan benar. Hanya masalah saja. Wu Yun mengingatkannya, melihat bahwa dia aman untuk saat ini dan Huo Tiantian juga baik-baik saja. Bersiaplah untuk berangkat. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, Huo Tiantian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Idola, menurutmu bayangan hitam itu apa? Apakah itu manusia? Jika bukan manusia, lalu apa itu? Dia baru saja selesai berbicara, dan bahkan sebelum mereka sempat menjawab, Wu Yun dan ekspresi orang lain berubah menjadi sengit. Keadaan pun berubah. Karena jaraknya sekitar 10 meter di depan mereka. Tidak ada apapun di udara sekarang, tetapi pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul. Ini adalah lelaki tua berjubah Tao dengan janggut dan rambut putih. Orang tua itu memiliki mata yang baik dan kocokan di tangannya, memandang Wu Yun dan yang lainnya dengan ekspresi lembut. Dengan senyum ramah di wajahnya. Hal ini membuat masyarakat tidak mampu untuk melakukan kewaspadaan sedikit pun. Meskipun dia tidak mengenalnya dan belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, dia merasa orang ini adalah orang yang lebih tua darinya. Kemarilah, Huo Tiantian, kemarilah, ada yang ingin kukatakan padamu. Tiba-tiba, lelaki tua itu berbicara perlahan, dan nadanya tetap harmonis dan ramah seperti biasanya. Dan anehnya, melihat ekspresi ngeri Huo Tiantian, terlihat jelas bahwa dia sama sekali tidak mengenali lelaki tua berambut putih ini. Tapi kenapa lelaki tua berambut putih ini bisa memanggil nama Huo Tiantian? Dia bahkan terlihat familiar. Saya tidak dapat memahaminya, saya benar-benar tidak dapat memahaminya. Semua ini sangat aneh. Tapi ketika Wu Yun dan yang lainnya terkejut, lelaki tua itu berbicara lagi. Namun masih ada kata serupa yang memanggil Huo Tiantian untuk lewat. Sepertinya ada sesuatu yang sangat besar dan penting dan dia ingin memberitahu Huo Tiantian. Setelah beberapa orang ragu-ragu sejenak, Huo Tiantian berdiri dan berkata, bagaimana kalau saya pergi ke sana dan melihat-lihat? Mari kita lihat apa maksudnya. Meski itu sebuah pertanyaan, Huo Tiantian sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kehati-hatian. Sebaliknya, ada sorot matanya yang tidak sabar untuk segera melupakannya. Karena lelaki tua itu sepertinya terlalu baik.
Pergi. Meskipun Wu Yun sedikit khawatir, dia masih mengangguk. Lagi pula, bahkan dia tidak menyangka kalau lelaki tua berambut putih yang tiba-tiba muncul itu punya niat jahat. Aku bahkan bertanya-tanya apakah aku dan yang lainnya cukup beruntung bisa bertemu dengan lelaki tua yang menciptakan tanah kuno Netherworld ini dan bersiap memberi mereka bimbingan. Dengan tubuh terbang, Huo Tiantian terbang menuju lelaki tua berambut putih di udara. Melihat api menyala setiap hari, lelaki tua berambut putih itu tidak mengalami perubahan suasana hati. Masih dengan ekspresi yang sama, kata-kata yang sama. Namun jika ini terjadi, berarti ada sesuatu yang salah. Bukankah seharusnya dia mengubah ekspresinya, atau setidaknya cara bicaranya? Tiba-tiba, Wu Yun sepertinya memikirkan sesuatu dan berteriak dengan keras, "Tidak, cepat kembali, ini berbahaya." Tapi Huo Tiantian sepertinya tidak mendengarnya sama sekali dan terus terbang ke depan. Sialan, ini jebakan. 9 naga, ambil tindakan, jangan biarkan Huo Tiantian mendekati orang itu. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Wu Yun. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan terbang ke depan. Setelah diingatkan oleh Wu Yun, Jiulong pun bereaksi. Terbang dengan cepat, keduanya bersiap untuk mencegat Huo Tiantian dan kembali. Untungnya, meski keduanya terlambat, namun kecepatan keduanya pasti lebih cepat dari Huo Tiantian. Melihat Huo Tiantian hendak mendekati lelaki tua berambut putih itu, Jiulong menarik Huo Tiantian dari belakang. Wu Yun, sebaliknya, langsung menggunakan pedang pembunuhnya. Potong itu dengan satu pedang. Dengan suara gemuruh, ruangan itu bergetar hebat, dan bilah pedang pembunuh itu menebas langsung dari dahi lelaki tua berambut putih itu. Potong menjadi 2. Dan lelaki tua berambut putih itu tidak merasakan sakit apapun, hanya menghilang seperti ledakan energi. Orang tua berambut putih itu menghilang, dan Huo Tiantian tiba-tiba sadar kembali. Tapi dia sepertinya terpesona oleh suatu kekuatan barusan, dan dia tidak melihat apa yang terjadi sekarang. Dia memandang Jiulong yang memegangnya erat-erat, dan Wu Yun yang memegang pedang pembunuh. Terkejut, apa yang terjadi pada kalian berdua? Bagaimana dengan pria tua berambut putih itu? Kemana dia pergi? Wu Yun mengerutkan kening, mengambil kembali pedang pembunuhnya, dan menjelaskan. Aku khawatir kamu baru saja tertipu. Itu bukan orang sungguhan, ini jebakan. Jika kamu dekat dengannya, aku khawatir kamu akan disakiti olehnya. Tapi kenapa dia tahu namamu dan kenapa dia muncul tiba-tiba? Saya tidak dapat memahaminya untuk saat ini. Penjelasan ini sebenarnya sangat jelas. Tapi Huo Tiantian masih menggaruk kepalanya dengan bingung dan berkata, tidak mungkin, orang itu tidak terlihat berbahaya. Apakah saya terpesona? Anda tidak dapat melihat Wu Yun dan saya sekarang jika saya tidak terobsesi. Apakah kamu melakukannya? Kata Jiulong dengan marah. Lain kali berhati-hatilah, jangan terlalu tiba-tiba. Oh, kata Huo Tiantian, mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Sepertinya dia tidak begitu percaya dengan apa yang dikatakan Jiulong dan Wu Yun. Setelah merenung sejenak, Wu Yun mengerutkan kening dan berkata dengan gelisah. Teman-teman, ini bab 2550 ilusi yang tidak disengaja. Bahaya di sini jauh di luar imajinasi kita. Ini sangat aneh. Jangan gegabah. Hanya saja. Wu Yun ragu-ragu dan melihat ke samping Jiulong, saudara Jiulong, bayangan hitam tadi, dan yang lama pria yang tiba-tiba muncul. Bagaimana menurutmu? Aku juga tidak tahu. Tapi semua ini pasti tidak mudah, hati-hati. Jiulong menggelengkan kepalanya dan berkata. Dia tidak berpura-pura dan berkata terus terang bahwa dia tidak tahu. Pada saat yang sama, seperti Wu Yun, dia menyuruh semua orang untuk berhati-hati. Kemudian, Wu Yun memandang Ming Yi dan Lin Yi. Coba tanyakan pada keduanya apakah mereka punya ide. Namun sebelum Wu Yun dapat berbicara, tiba-tiba Huo Tiantian yang baru saja mengalami 2 bahaya tidak dapat menahan diri lagi. Dia hanya berkata sembarangan, oh, izinkan saya memberitahu Anda, apakah Anda terlalu berhati-hati? Mungkin itu bukan bahaya nyata, hanya tipuan. Dengar, belum ada seorang pun di antara kita yang terluka. Bukan. Bahkan saya tidak terluka ketika saya terkena bayangan hitam. Saya pikir kita harus berjalan dulu dan menunggu sampai kita terluka.
Setelah mengatakan ini, entah kenapa, Wu Yun dan mereka berempat langsung mereka semua menimbulkan kegelisahan. Firasat. Matanya tiba-tiba menatap ke arah Huo Tiantian. Wu Yun sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan bertanya dengan mendesak, tunggu, apa yang baru saja kamu katakan, sebuah tipuan. Hei, mungkinkah? Saat dia berbicara, Wu Yun sudah melihat ke arah Jiulong. Jiulong juga sepertinya tiba-tiba terbangun, pupil matanya tiba-tiba terbuka, dan dia dan Wu Yun berkata hampir bersamaan. Sial, tidak bagus, Huo Tiantian, sembunyilah sekarang. Wu Yun dan Jiulong mengatakan ini dengan sangat gugup, tetapi Ming Yi, Lin Yi, dan Huo Tiantian semua bingung ketika mendengar ini. Saya tidak mengerti sama sekali, apa yang Anda sembunyikan. Namun tak lama kemudian, mereka tahu. Karena tidak peduli seberapa cepat Wu Yun dan Jiulong memperingatkan, itu sudah terlambat setengah langkah. Begitu mereka selesai berbicara, hanya butuh waktu kurang dari satu tarikan napas. Ledakan. Huo Tiantian tiba-tiba terpesona lagi. Suaranya persis sama seperti saat dia terpesona oleh bayangan hitam sebelumnya. Terlebih lagi, kali ini bahkan tidak ada bayangan. Yang terpenting adalah Huo Tiantian tidak terluka saat diterbangkan oleh bayangan hitam itu, melainkan dia hanya merasakan sakit yang luar biasa. Tapi kali ini, sebelum mendarat, Huo Tiantian menjerit di udara, dan mengeluarkan seteguk besar darah dari mulutnya. Ledakan. Huo Tiantian terjatuh dengan keras ke tanah dan berguling beberapa kali, dia berjuang dengan susah payah, tetapi dia masih tidak bisa bangun. Jelas, kali ini dia terluka, dan cederanya tidak serius. Ming Yi dan Lin Yi melihat sekeliling dengan waspada, penuh kewaspadaan. Tapi kali ini, Wu Yun dan Jiulong tidak waspada dengan lingkungan sekitar mereka. Karena mereka sudah mengetahui alasannya. Jadi sebenarnya waspada terhadap lingkungan sekitar tidak ada gunanya sama sekali. Dengan kemampuan mereka, tidak ada cara untuk bertahan melawannya. Hanya ada satu cara untuk mengatasinya. Sialan, Wu Yun, apa yang sebenarnya terjadi? Lin Yi bertanya dengan bingung. Karena dia harus waspada di sekelilingnya, dia tidak berani diganggu dan memeriksa luka Huo Tiantian. Tapi Wu Yun menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi dan temui Huo Tiantian dulu. Dia mungkin terluka parah. Tidak perlu. Waspada terhadap lingkungan sekitar. Tidak ada gunanya. Adapun alasannya, aku akan memberitahumu nanti. Dengan mengatakan itu, Wu Yun memimpin dan berjalan menuju Huo Tiantian. Beberapa orang mengikuti bersama-sama. Pada saat ini, Huo Tiantian sedang berguling-guling di tanah. Meskipun darah masih mengalir dari mulutnya, dia masih memiliki cukup ki. Jelas, cedera seriusnya tidak menyentuh akar permasalahannya. Melihat tidak ada masalah besar dengannya, Wu Yun dan yang lainnya merasa lega. Di saat yang sama, Wu Yun memutar matanya dan berkata dengan marah. Kak Bebeki, padahal waktu aku kemari aku bilang, kalau ada yang terluka pasti aku. Tapi, kalau kamu bersikeras mencari kematian, aku tidak bisa menahannya. Aku tidak melakukannya. Sialan, idola, jangan salah menuduhku. Kata Huo Tiantian dengan pedih dan tak berdaya. Saat ini, dia telah dibantu oleh Ming Yi dan Lin Yi. Darah dari sudut mulutnya telah dibersihkan, dan dia telah meminum beberapa pil penyembuhan, dan lukanya mulai pulih perlahan. Ya, Wu Yun, apa yang sebenarnya terjadi? Lin Yi bertanya dengan tergesa-gesa. Pertama-tama, kamu harus menjaga mulutnya dan jangan biarkan dia berbicara omong kosong lagi. Wu Yun berkata kepada Ming Yi dan Lin Yi. Namun keduanya tercengang, masih belum begitu mengerti maksud Wu Yun. Ada apa dengan mulut Huo Tiantian? Baiklah Wu Yun, jangan khawatir, jelaskan dulu, itu membuatku sangat penasaran. Ming Yi pun berkata. Wu Yun menghela nafas, menggelengkan kepalanya, menatap Jiulong di sampingnya, lalu perlahan menjelaskan. Ilusi Wuxin, tahukah kamu? Ilusi Wuxin. Ketiga orang kecuali Jiulong semuanya bergema, dengan ekspresi terkejut, jelas tidak tahu apa ini. Biar saya sederhanakan. Itu rumit untuk sementara waktu dan saya tidak bisa menjelaskannya. Wu Yun berkata, apa yang kita hadapi sekarang adalah ilusi yang tidak disengaja ini.
Ciri terbesar dari ilusi yang tidak disengaja adalah bahwa hal itu terjadi. Apa yang kamu inginkan? Mengenai bagaimana keberadaannya, apakah itu buatan manusia atau alam, saya khawatir hanya para saksi pada saat itu yang mengetahuinya. Generasi selanjutnya tidak mungkin mengetahuinya, karena hal semacam ini, kecuali karena apa yang tersisa dari zaman kuno, telah lama dihilangkan hari ini. Saya ingin mewarisi warisan. Saya pikir seharusnya tidak sulit untuk memahami arti melakukan apa yang Anda inginkan, bukan? Saat dia berbicara, Wu Yun berhenti dan menatap Ming Yi dan Lin Yi.